dari dua jalan yang masyhur di jalan At-Tabari dari Bishr bin Mu'ad dari Yazid bin Zurei an Sa'id bin Abi Arubah an sanadnya hasan karena Bishr bin Mu'ad hasanul hadis. Disebutkan wa man yaqul minhum ini ilahun min duni, dikatakan oleh Qatadah wa inna makanat hadhil ayah khassah li aduwillah iblis la'anahullah wa ja'alahu rajiman lama qala ma qala. Maka ini adalah iblis ditafsirkan oleh Qatadah dan dikeluarkan oleh Imam Abdul Razzaq As-San'ani di tafsirnya dari jalan Ma'mar Ibnu Rashid an Qatadah yang maknanya sama, hiya khassah li iblis. Ayat ini khusus untuk iblis yang mana dia mengatakan ini ilahun min duni, aku adalah sesembahan selain dari Allah. Maka yang kedua adalah mereka yang mengajak kepada manusia untuk disembah, baik berbentuk jin dan baik berbentuk manusia. Adapun dari bentuk manusia maka masyhur disebutkan di Al-Qur'an adalah Fir'aun. Maka disebutkan Fir'aun adalah taghut seperti Allah berfirman di dalam surat Thaha, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun karena dia telah tagha. Apa itu tagha? Melampaui batas, maka Fir'aun adalah taghut. Dan juga di dalam ayat Al-Qur'an idhab ila fir'auna innahu tagha faqul halaka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa arahul ayatal kubra fakadzdzaba wa asa thumma adbara yas'a fahashara fanada faqala ana rabbukumul a'la. Maka di sini disebutkan pergilah kamu kepada Fir'aun, sungguhnya dia telah melampaui batas, togok. Dan katakanlah kepada Fir'aun, apakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri dari kesesatan dan kamu akan kupimpin ke jalan Rabbmu agar supaya kamu takut kepadanya. Kemudian Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar dari tangannya yang putih dan juga dari asa yang dilemparkan menjadi ular, namun Fir'aun mendustakan dan mendurhakai utusan Allah ini, yakni Musa. Kemudian dia berpaling seraya berusaha menentang Musa dan mengumpulkan pembesar-pembesarnya Haman dan yang lainnya dan menyerukan, ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabb, sesembahan kalian yang paling tinggi. Maka di sini dari taghut jenis kedua, wa man da'a nas ila ibadati nafsihi, barang siapa yang mengajak manusia untuk disembah selain Allah, mengajak manusia untuk menyembah dirinya. Dari jenis jin adalah iblis, mengajak untuk disembah selain Allah, dan juga dari jenis manusia Fir'aun dan raja-raja yang lain yang semakna dengan Fir'aun. Maka ini jenis yang kedua. Dan begitu pun dari jenis yang ketiga, wa man idda'a syai'an min ilmil ghaib, dari para taghut maka mereka orang-orang yang menyeru bahwa mereka mengetahui ilmu ghaib. Dan ini siapa yang masuk kepada golongan ini? Para dukun dan juga paranormal. Maka mereka mengatakan kami mengetahui ilmu. Ilmu apa? Ilmu dari asyaitan, yang mana mereka mengaku mempunyai ilmu ghaib padahal mereka berdusta. Kenapa dikatakan mereka itu termasuk taghut? Di saat mereka mengatakan aku mengetahui ilmu ghaib, karena jawabnya Allah telah menafikan bahwa tidak ada dari jenis manusia dan jin yang mampu untuk menembus ilmu ghaib.
tidak mengetahui apa yang akan terjadi di esok hari. Allah berfirman, "Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan." Tidak ada sesuatu pun yang mengetahui apa yang akan terjadi esok hari. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan tidak ada yang mengetahui kapan hari kematian mereka dan di mana mereka akan dimatikan. Maka mereka orang-orang para dukun, tukang-tukang santet teluh dan peramal-peramal dan juga para penyihir dan juga di zaman sekarang dengan bangga mereka menggunakan pakaian jas hitam, celana hitam, kopiah hitam, sepatu hitam. Mereka menyebut dirinya paranormal. Maka banyak persatuan paranormal Indonesia. Maka mereka adalah para taghut. Di saat mereka memproklamirkan, aku akan meramal Indonesia di tahun 2002, bahwa Indonesia akan terjadi gonjang-ganjing. Memang setiap tahun gonjang-ganjing. Indonesia akan demikian dan demikian. Maka orang-orang yang mengaku bahwa dia mempunyai ilmu ghaib, itulah taghut. Dari segi apa? Dari segi Allah telah menafikan. Di dalam ayat Al-Quran yang banyak, diantaranya di dalam surat Al-An'am, Allah berfirman, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Di sini Allah yang mempunyai kunci-kunci berita yang gaib dinafikan oleh Allah. La ya'lamuha, penafian di sini tidak dikecualikan, exception, kecuali hanya Allah. Illahu, maka dikecualikan hanya Allah yang tahu ilmu ghaib. Apa yang akan terjadi tahun 2002 pada negeri kita Indonesia? Tidak ada yang mengetahui. Karena Allah berfirman, la ya'lamuha illahu, hanya Allah saja. Lalu para paranormal, bagaimana keadaan mereka? Sama juga tidak tahu. Dan begitu pun Allah berfirman, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Maka Allah itu alimul ghaib, sangat mengetahui perkara-perkara yang gaib yang terjadi beberapa waktu yang akan datang dan yang melampau di zaman Nuh. Allah mengetahui. Fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Dan tidak ada yang ditampakkan oleh Allah, diberikan ilmu kepada seseorang pun. Illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Kecuali dari utusan-utusan Allah, dan itu pun tidak mengetahui keseluruhannya. Mana dalil bahwa Nabi tidak mengetahui keseluruhannya? Di antaranya hadis Jibril di saat ditanya mata sa'ah, Nabi tidak mengetahui, mengatakan mal mas'ul anha bi'a'lami minas sa'il. Dan begitu pun Allah berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ard al-ghaiba illallah." Di dalam surat An-Naml pun sama. Katakanlah wahai Muhammad, tidak ada yang mengetahui di langit dan di bumi dari kejadian-kejadian yang gaib kecuali hanya Allah saja. Maka 3 ayat Allah menafikan dari jenis manusia dan jin yang mengatakan mengetahui ilmu ghaib. Dinafikan kecuali Allah saja. Maka disebutkan man idda'a syai'an min ilmil ghaib fahuwa kafir. Sepakat kaum muslimin, barang siapa dari manusia yang mengatakan bahwa aku mengetahui ilmu ghaib dari dukun, penyihir, paranormal dan sebagainya, maka dia telah kafir. Dari segi apa? Li'annahu yakdzib Allah, karena dia telah berdusta atas Allah. Di mana Allah menafikan tidak ada yang mengetahui kecuali dirinya, maka justru di sini dia memproklamirkan aku bisa meramal apa yang terjadi di waktu yang akan datang. Dan mereka para dukun meramal dengan bola lampu, dengan membaca dari garis tangan. Misalnya Riyadi saya ramal
dari garis tangan akan menikah. Ya iyalah, dia jomblo sekarang akan menikah. Dan mereka akan mengatakan perkara-perkara yang mujmal. Akan menikah kapan? Bisa 2 tahun lagi, bisa 1 tahun lagi, bisa kapan. Seperti itu keadaan mereka yang mengetahui ilmu ghaib. Gimana Pak Dukun, masa depan pangkat saya ini akan apa nih? Dijawab oleh Pak Dukun, akan ada bunga. Bunga apa? Bunga Tanjung, maknanya bunga Tanjung 1, bunga Tanjung 2, bunga Tanjung 3, bunga Tanjung 1 mayor, bunga Tanjung 2 letkol, bunga Tanjung 3 kolonel. Nah, pilih antara itu. Tidak jelas bagi dia. Yang jelas ada bunga. Dan begitu pun jika aku sekarang datang kepada kamu dan memberikan sembelihan kambing memenuhi syarat, apa akhirku? Dan memang dia akan naik kepada jenderal, dikatakan bagi kamu bintang. Tidak tahu akhirnya bintang 1, bintang 2, bintang 1 brigjen, bintang 2 maijen, bintang 3 letjen, bintang 4 jenderal penuh, atau bintang 7. Yang jelas, tidak mengetahui si dukun ini hanya membawa kalimat-kalimat mujmal. Dan itu kebiasaan mereka. Maka kita katakan kepada mereka, bagaimana kalian mengakui ilmu ghaib dan Allah menafikan? Dan apakah kalian tidak tahu bahwa Nabi diperintah oleh Allah untuk memproklamirkan bahwa dirinya sama sekali pun tidak tahu? Kalau tadi Allah memproklamirkan tidak ada yang tahu kecuali dia. Maka di dalam ayat ini, di dalam surat Al-An'am, Allah menginginkan agar Nabi memproklamirkan tidak ada yang tahu kecuali Allah saja. Maka Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Qul la aqulu lakum indi khazainullah wa la a'lamul ghaiba." Maka katakanlah, wahai Muhammad, la aqulu lakum indi khazainullah, aku tidak mempunyai perbendaharaan yang Allah miliki. Wa la a'lamul ghaiba, dan aku, kata Nabi Muhammad, tidak mengetahui ilmu ghaib. Maka dinafikan oleh Allah bahwa tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan diumumkan kepada malaikat, kepada Nabi Muhammad, katakan wahai Muhammad bahwa wala a'lamul ghaiba. Katakanlah kepada manusia, aku tidak mengetahui ilmu ghaib. Maka jika Allah menafikan atas seluruh manusia kecuali dirinya, dan Nabi Muhammad pun disuruh memproklamirkan bahwa dirinya tidak mengetahui ilmu ghaib, maka bagaimana ada seseorang yang mana dia itu mengatakan aku mengetahui ilmu ghaib? Dia bukan seorang nabi, bukan juga para malaikat. Dia hanya seorang manusia yang bekerja sama dengan jin, iblis, menjadi seorang penyihir. Maka meskipun dia menjadi penyihir nomor 1 pun, tetap tidak akan mampu mengetahui ilmu ghaib. Maka pertanyaannya, jika mereka orang-orang paranormal mengakui saya akan meramal dan mengetahui masa depan Indonesia tahun 2002, maka kita katakan, bagaimana kalian semuanya mampu mengetahui ilmu ghaib padahal Allah telah menafikannya kecuali dirinya yang tahu, dan bahkan Nabi Muhammad pun memproklamirkan di dalam ayat tadi dia tidak mengetahui perkara yang ghaib. Yang jadi soal, apakah kalian lebih mulia daripada Nabi? Nabi saja tidak mengetahui ilmu ghaib di ayat yang tadi. La a'lamul ghaiba. Aku tidak mengetahui ilmu ghaib. Lalu kamu mengetahui ilmu ghaib, maka apakah kamu lebih mulia daripada Nabi? Apakah kamu lebih berilmu daripada Nabi? Apakah kalian mendapatkan wahyu-wahyu dari Allah daripada Nabi Muhammad? Ditantang mereka dengan ucapan seperti ini. Jika mereka mengatakan nahnu asraf wa a'lam min Muhammad, maka kami lebih berilmu dan lebih paham ilmu ghaib daripada Muhammad, maka telah kufur dengan ayat tadi. Dan jika mereka mengatakan kami tidak mengetahui juga dari Nabi Muhammad,
Maka kalau begitu kalian sama. Nabi Muhammad manusia dan kalian pun manusia, tidak mengetahui ilmu ghaib. Maka inilah kenapa mereka para dukun, paranormal dikatakan para penyihir itu kafir dan tauhid, masuk kepada bab iddia bi ilmil ghaib. Mereka mengaku mengetahui ilmu ghaib. Kemudian di sini ada pertanyaan ini berupa syubhat. Jika dikatakan kepada kita bagaimana kadang-kadang ramalan orang-orang sakti, paranormal dan dukun-dukun itu benar, ataupun ucapan mereka kadang-kadang benar, maka jawabnya itu adalah bisa jadi ujian dari Allah. Dari 1/100 apa yang mereka dengar dari hasil pencurian di langit. Maksudnya di dalam surat Shafat, As-Saffat Allah berfirman, ilaman khatifal khatfata fa'atba'ahu shihabun thaqib. Maka disebutkan di dalam ayat Al-Quran bahwa kecuali mereka para syaitan yang mencuri dari khobar-khobar langit, dari qada dan qadar yang Allah berikan, maka akan diikuti dengan dibakar oleh bintang-bintang meteor. Telah ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir bahwa ayat ini ila man khatifal khatfata fa'atba'ahu shihabun thaqib illa man ikhtatafa minasyayatin al-khatfah wa hiya al-kalimah yasma'uha minas sama' fayalqiha ila alladhina tahtahu wa yalqiha al-akhar ila alladhi tahtahu farubama adrakahu asy-syahab qabla an yalqiyaha wa rubama alqaha biqadarillah qabla an ya'tiyahu as-syahab fayuhriqahu wa yadhhabu bihal akhar ilal kahin. Dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, yang mana Ibnu Katsir berbicara yang asalnya adalah dari Al-Qur'an, dari hadis. Disebutkan bahwa makna ilaman khatifal khatfah, kecuali bagi mereka para pencuri khobar, maka ada jenis syaitan yang mana mereka tugasnya mencuri khobar di langit. Dan ini pun sangat susah karena dijaga oleh para malaikat. Maka para malaikat melempar meteor-meteor bintang kepada mereka para pencuri asam. Yang mana mereka mencurinya pun tidak mudah, bergerombol, berkelompok. Satu berdiri, di atasnya berdiri terus sampai kepada langit dunia. Maka kata Ibnu Katsir, sama seperti hadis, lebih baik kita masuk kepada hadis, namun maknanya Ibnu Katsir menukilkan dari ucapan Nabi bahwa mereka mencuri dari qada dan qadar yang Allah tetapkan, kemudian disampaikan kepada yang di bawah. Di bawah menyampaikan kepada yang di bawah lagi. Yang di bawah lagi menyampaikan. Gambarannya antum tahu di 17 Agustus Panjat Pinang ada berapa orang? 4 orang, kadang 5 orang tergantung tingginya. Karena sudah menggunakan oli, tidak bisa dipanjat. Panjat Pinang itu akhirnya mereka orang naik kepada orang. Gambarannya seperti itu. Yang paling atas dari syaitan, dia mendengar khobar, qadar dan qadar, dan itu pun fitnah. Allah menginginkan beberapa kalimat, namun setelah itu disampaikan kepada yang di bawah. Di bawah menyampaikan kepada yang di bawah. Kata Ibnu Katsir, bisa jadi sebelum sampai kepada yang paling bawah sudah tersambar dengan api ataupun meteor. Ataupun jika memang qadar Allah inginkan fitnah agar menjadi kenyataan juga bagi mereka kebenaran, fitnah, maka disampaikan kepada yang paling bawah, dan yang paling bawah menyampaikan kepada dukun, para dukun. Wah, tahun 2002 akan terjadi perkara yang membuat gonjang-ganjing. Nah, terus memang dunia ini gonjang-ganjing. Di Indonesia akan ada gempa bumi, akan ada tsunami. Memang keadaan di Indonesia seperti itu.
Maka ramalan mereka Indonesia akan terjadi gonjang-ganjing ya bersifat umum. Semua orang juga bisa meramalkan seperti itu. Alhasil, di dalam hadis yang semakna dengan ucapan Imam Ibnu Katsir, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abi Hurairah. Inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala idza qadallahu al-amra fis sama' darabat al-malaikah bi ajnihatiha. Khud'anan liqaulihi ka'annahu silsilah ala safwanin. Maka Allah jika menetapkan suatu qada, ketentuan apa yang terjadi di muka bumi ini sekarang dan sebagainya, maka para malaikat memukul sayap-sayap mereka. Khud'anan liqaulihi, yang mana mereka sangat takut dengan ucapan Allah dan menyetujui apa yang diucapkan oleh Allah, maka mengepak-ngepakkan sayapnya seakan-akan seperti suara silsilah rantai yang dipukulkan ke batu cadas yang sangat keras. Maka inilah yang dilakukan oleh malaikat. Kemudian disebutkan fayasma'uha mustarikus sama. Maka dari beberapa ketetapan qada dan qadar yang Allah sebutkan di langit, ini ucapan Nabi, dan Nabi mengetahui dari dalil dari Allah bahwa bisa dicuri dan didengar oleh para pencuri dengar dari jenis jin, syaitan. Wa mustariqus sama' hakadha ba'duhu fawqa ba'din wa wasafa Sufyan bikafihi. Maknanya bahwa mereka para pencuri khobar dari syaitan itu satu di antara mereka saling naik, semua di atas yang lainnya. Maka di saat Sufyan menyepertikan seperti yang saya lakukan, maka kemudian disebutkan fayasma'u al-kalimah fayulkiha ila man tahtahu thumma yulkiha al-akhar ila man tahtahu. Maka yang di atas yang pertama kali mendengar dari ketetapan Allah, kemudian menurunkan kepada yang di bawah, yang di bawah menurunkan kepada yang di bawah, yang di bawah menurunkan kepada yang di bawah, terus menerus. Yang terakhir hatta yulkiha ala lisani sahir au kahin. Maka yang terakhir dia yang akan menyampaikan kepada ucapan penyihir dan ucapan dukun, peramal. Farubbama adraka asyihab qabla an yulkiyaha wa rubbama alqaha qabla an yudrikahu. Maka bisa jadi sebelum sampai kepada yang di bawah tersambar dan mampus. Dan jika Allah inginkan khobar itu sampai, maka akan sampai kepada yang di bawah. Sebelum disampaikan, maka qabla an yudrikahu fayakdzibu ma'aha mi'ata kadzbah. Maka namanya juga syaitan, tukang dusta, akan ditambahi khobar-khobar dengan 100 bumbu kedustaan. Fayuqalu alaysa qad qala lana yawma kada wa kada wa kada wa kada fayusaddaqu bitilkal kalimah allati sami'a minas sama. Maka disebutkan di dalam hadis, maka akhirnya sampai kepada dukun dengan 100 kedustaan. Maka dari 100 itu ada yang benar, maka mereka mengatakan telah berkata dukun fulan ternyata benar. Memang dukun ini sakti. Ternyata ramalan Jayabaya benar. Bahwa diramalkan demikian dan demikian. Dan sebagainya. Maka dikatakan oleh Nabi dari 100 kedustaan itu bisa jadi ihtimal satu yang benar. Dan ini yang dipegang oleh manusia dan oleh para dukun, bahwa dukun itu sakti. Dari ucapan-ucapan yang salah setelahnya dan sebelumnya, maka tidak dilihat kesalahannya. Maka yang jelas ini adalah perkara yang ketiga. Dari tagut, mereka adalah para ahli nujum, mereka adalah para penyihir, mereka para dukun-dukun, dan juga para paranormal yang mengaku mengetahui ilmu gaib.
maka mereka togut dari segi apa? Mengaku telah mengetahui ilmu ghaib padahal Allah menafikannya dan Nabi pun menafikan dirinya dari ilmu ghaib. Maka mungkin ini yang bisa kita berikan. Munaktafi lahuna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum. Subhanallah wa bihamdika.